Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan atau menjelaskan tentang variabilitas. Nah, variabilitas ini kadang juga disebut sebagai ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran atau variabilitas itu apa? Jadi, ukuran penyebaran atau variabilitas itu merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa jauh data itu atau data pengamatan menyebar atau menyimpang dari nilai pusatnya. Jadi kalau nilai pusat atau ukuran pemusatan data kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau sekarang kita mau melihat nih data itu menyebar dari nilai pusatnya itu bagaimana. Terus pengertiannya tadi kan sudah jelas ya. Jadi kalau ukuran penyebaran itu digunakan untuk melihat seberapa jauh datanya menyebar. Terus penerapannya gimana? Gitu. Misalnya saya punya 2 kelompok mahasiswa yang mengikuti ujian statistika. Nah, kita itu ingin melihat dari 2 kelompok ini manakah yang paling memahami statistika gitu loh, berdasarkan nilai ujian. Jadi misalnya ini ada kelompok A mendapatkan nilai 75, 74, 76, 74, dan 73. Kemudian kelompok B ada yang mendapat nilai 80, 70, 65, 60, dan 97. Nah, kalau kita perhatikan, keduanya ini mempunyai nilai rata-rata yang sama ya. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri kalau nilai rata-rata kedua kelompok ini sama, yaitu sebesar 74,4. Namun, kalau kita lihat lagi, ternyata kelompok A itu nilainya ada di sekitar nilai pusatnya ya. Nilai pusat nilai rata-ratanya tadi ya. Jadi nilai rata-ratanya tadi kan 74,4. Nah, kelompok A ini ternyata mendapatkan nilai yang dia itu berada di sekitarnya nilai rata-rata. Sedangkan kelompok B ini terlalu beragam. Jadi nggak beragam, terlalu jauh, ada yang mendekati tapi ada juga yang terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Berdasarkan keragaman ini, maka dapat disimpulkan bahwa karena keragaman kelompok A ini lebih kecil dari kelompok B, dapat disimpulkan jika kelompok A itu ternyata lebih memahami statistika. Nah, di ukuran penyebaran itu apa saja yang dapat kita pelajari? Nah, ada materi apa aja? Yang pertama adalah jangkauan. Nah, kalau jangkauan ini merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil ya. Jadi siapa yang data terbesar, siapa data terkecil. Ketika kita mencari selisihnya, maka itu ditetapkan sebagai jangkauan atau range data. Ini contohnya ada data 233, 21, 572, 32. Dari data di atas, jangkauan atau range datanya adalah atau data terbesarnya kan 7, data terkecilnya 1, sehingga ringnya atau jangkauannya adalah 7 dikurangi 1, 6. Kemudian berikutnya ada simpangan rata-rata. Nah, kalau simpangan rata-rata ini merupakan rata-rata dari jumlah selisih mutlak seluruh nilai pengamatan terhadap nilai rata-ratanya. Jadi SR ini sama dengan sigma harga mutlak dari XI dikurangi rata-rata dibagi N atau banyak datanya ya. Jadi XI adalah data ke I, kemudian X bar adalah ratanya, dan N adalah banyak data. Nanti contohnya sekalian di akhir ya, kita bahas materinya dulu. Berikutnya ada variansi. Nah, variansi ini merupakan jumlah kuadrat dari selisih nilai pengamatan dengan rata-rata hakim dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, ada 2 simbol atau rumus untuk variansi. Yang pertama, jika datanya adalah data populasi, maka kita menggunakan simbol ini ya. Sigma kuadrat sama dengan ya jumlah dari XI dikurangi mu itu ya rata-rata tapi dalam populasi ya, jadi simbolnya ini simbol kapital ya. Mu rata-ratanya ya dikuadratkan dibagi banyak data. Kemudian kalau yang sampel ini S kuadrat sama dengan sigma dari atau jumlah dari XI dikurangi rata-rata kuadrat, kemudian dibagi N dikurangi 1. Jadi bedanya populasi sama sampel itu hanya simbol, kemudian kalau sampel nanti N-nya itu dikurangi 1. Berikutnya ada standar deviasi. Nah, kalau variansi tadi ada kuadratnya, kalau standar deviasi ini merupakan akar dari variansi, sehingga mudah sekali nanti kalau sudah mencari variansi tinggal mencari akarnya dari variansi, maka ketemu standar deviasi. Nah, standar deviasi sendiri ini merupakan istilah yang di buku lain kadang-kadang disebut sebagai simpangan baku atau deviasi standar dibalik gitu, sama aja.
Nah, kita ke yang terakhir, materi terakhir adalah koefisien variasi. Nah, kalau koefisien variasi ini merupakan sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan variasi dua atau lebih kelompok data. Nah, ini bermanfaat untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Koefisien variasi sendiri ini rumusnya KV sama dengan S dibagi rata-rata dikali 100%, karena nanti untuk koefisien variasi itu bentuknya dalam persentase ya, makanya dikali 100%. Nanti kalau koefisien variasinya semakin kecil maka datanya semakin seragam, atau mungkin sebaliknya jika nanti koefisien variasinya semakin besar maka datanya semakin beragam. Contohnya ini ada dua ya, diketahui suatu kumpulan data, berapa data yang diambil dari populasi, artinya ini adalah berarti sampelnya karena dia diambil dari populasi. Hitunglah simak rata-rata, variansi, dan standar deviation-nya. Kemudian yang kedua, ada mahasiswa kelas A dan kelas B mengikuti ujian statistika dasar. Kelas A memperoleh rata-rata hitung 85 dengan standar deviasi 12, dan kelas B memperoleh rata-rata hitung 70 dengan standar deviasi 8. Manakah kualitas nilai yang lebih baik antara kelas A dan kelas B? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, tadi datanya ada 2, kemudian 3, 2, 1, 5, 7, 2, 3, 2. Diminta tadi adalah simak rata-rata. Nah, karena kita nanti baik simak rata-rata maupun variansi dan standar deviation membutuhkan rata-rata, berarti kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, rata-rata hitungnya ini adalah jumlah X dibagi N kan, ini rata-rata data tunggal. Jumlah X-nya ini berarti teman-teman mencari jumlah datanya, ini saya ketemu 30 dibagi banyak datanya ada 10 sehingga rata-ratanya ketemu 3. Kemudian nilai SR yang pertama sigma rata-rata tadi adalah sigma dari harga mutlak data ke I dikurangi rata-rata dibagi N kan. Nah, sekarang kita lihat ya, perhatikan ternyata di sini itu ada data yang sama. 3-nya ada sebanyak 3, 2-nya ada sebanyak 4. Nah, nanti kita hitung menggunakan perkalian aja sekalian. Jadi enggak nulis semuanya ditulis satu-satu gitu, enggak. Yang pertama ada 2, 2-nya tadi ada sebanyak 4 ya, berarti ada 4 kali 2 dikurangi 3. Terus ditambah karena sigma itu penjumlahan ya. Ditambah 3-nya tadi ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Berarti ada 3 kali 3 dikurangi 3. Ditambah sisanya berapa? 1 kurangi 3. Terus ada 5 kurangi 7. Terus ada lagi 7 kurangi, 5 kurangi 7 ya, maaf ya, salah ya. Ini nanti 5 dikurangi 3, 7 dikurangi 3 ya. Jadi datanya ada 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8, 9, 10, ada 10 data. Dibagi N-nya ada 10. Nah, jadi 4 dikali, ingat harga mutlak itu meskipun negatif nanti hasilnya jadi positif. 2 kurangi 3 kan min 1. Karena di harga mutlak berarti jadi 1. Nah, 3 kurangi 3, 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 1 kurangi 3 negatif 2, di harga mutlak jadi 2. Kemudian 5 kurangi 3 2. Kemudian 7 kurangi 3 4. Kemudian ini dibagi 10. Berarti 4 tambah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Hasilnya adalah 12. Bagi 10 sama dengan 1,2. Nah, simpangan rata-ratanya sebesar 1,2. Berikutnya adalah variansi. Variansi. Tadi ingat-ingat rata-ratanya sudah ketemu 3 ya. Nah, variansi kita pakai, karena sampel kita pakai S ya, S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi rata-rata kuadrat dibagi N kurangi 1. Sama seperti di simpangan rata-rata tadi, kita punya data double atau data yang lebih dari 1. Artinya kita menggunakan perkalian saja biar nggak nulis terlalu panjang. 2-nya tadi ada sebanyak 4, berarti 4 kali
2 kurangi rata-rata kuadrat. 3-nya tadi ada sebanyak 3, berarti 3 dikali 3 dikurangi 3 kuadrat. Maaf ya, kok 3 sih? Oh iya, 3. Terus ditambah berikutnya tadi ada angka 1 dikurangi 3 kuadrat. Kemudian ditambah lagi 5 kurangi 3 kuadrat ditambah 7 dikurangi 3 kuadrat. Nah, di sini udah ya, datanya ada 10 tadi kan. 10 kurangi 1. Tadi ini 4 dikali 2 kurangi 3 kan min 1, min 1 kuadrat 1. 3 kurangi 3 0, berarti ini juga kali 0. 1 kurangi 3 min 2 kuadrat itu 4. 5 kurangi 3 2 kuadrat 4. 7 kurangi 3 itu 4 kuadrat 16. Berarti ini hasilnya adalah 4, 10 kurang 1 9 ya. 4 ditambah 0 ditambah 4 tambah 4 tambah 16 dibagi 9. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 16 itu sama dengan 28 bagi 9 sama dengan 3,1. Sehingga nilai variansinya adalah 3,1. Yang terakhir adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi itu kan akar dari variansi ya. S sama dengan akar dari S kuadrat. Ya udah, kita tinggal masukkan 3,1. Akarnya dari 3,1 itu adalah 1,76. Ini standar deviasi. Ini yang nomor 1 ya. Jadi sudah ketemu semua rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Berikutnya yang soal yang kedua tadi. Diketahui tadi rata-rata koefisien variasi ya. Koefisien variasi kelas A tadi nilai rata-ratanya itu 85 dengan standar deviasinya adalah 12. Kemudian kelompok B rata-ratanya tadi 70 dengan standar deviasinya adalah 8. Kita akan mencari masing-masing koefisien variasi dari yang A dulu deh. Yang A, koefisien variasi itu adalah S rata-rata dikali 100%. S-nya 12, rata-ratanya 85 kali 100%, itu sama dengan 14,12%. Sedangkan yang B, kok KB sih? KVB ini KVB ya. KVB berarti S per rata-rata dikali 100%. S-nya 8, rata-ratanya 70 dikali 100%. Hasilnya adalah 11,43%. Nah, kita bandingkan antara A sama B. Ternyata B itu koefisien variasinya nilainya lebih kecil. Nah, karena dia lebih kecil, otomatis dia datanya itu semakin baik apa semakin buruk. Jadi karena dia datanya, nilai koefisien variasinya itu kecil, kualitasnya atau keseragaman nilai kelas B itu ternyata lebih baik ya. Jadi karena dia nilai koefisiennya lebih kecil, maka lebih baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa ternyata kelas B itu lebih paham statistik dari kelas atau kelompok A gitu ya. Jadi karena koefisien variasinya lebih kecil, maka
kelas B ini dapat disimpulkan lebih memahami statistik dari kelas A, karena semakin kecil nilai koefisien variasi maka datanya semakin seragam, jadi mendekati nilai rata-ratanya gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi materi dan latihan soal tentang ukuran penyebaran atau variabilitas. Semoga dipahami. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.